Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Dialah Tuhan alam semesta yang telah melimpahkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya yang ada ini, dan Dia pula yang mengatur seluruh makhluknya yang ada ini. Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun yang bergerak di alam semesta ini yang terlepas dari kekuasaannya. Karena itu Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan pujian dalam hidup dan kehidupan ini secara sempurna. Dan kita sebagai hambanya yang beriman, setiap saat kita bertahmid, memujinya sebagai wujud kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, yang telah menyadari akan keberadaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita adalah makhluknya yang bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup dan kehidupan ini. Dan seluruh nikmat karunia yang telah dikaruniakan kepada kita semua ini adalah merupakan wujud kasih sayang Allah SWT kepada kita. Dan kita menyadari bahwa Allah lah yang menciptakan dan menyediakan seluruh nikmat karunia yang diperlukan bagi makhluknya, yang diperlukan bagi kita dalam menapaki hidup dan kehidupan ini. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kehadiran kita ke masjid ini, rukuk dan sujud kita di hadapan Allah, itu semua merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan begini kita di dalam hidup ini tidak tumbuh di dalam diri kita ini ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihargai, cari pujian, cari sanjungan, cari penghargaan. Karena kita sudah menyadari hakikat yang punya hak untuk dipuji itu hanya Allah saja. Kita bisa berpikir karena Allah, kita bisa bekerja karena Allah, kita bisa berprestasi karena Allah, kita bisa berkarya karena Allah, kita bisa berbuat baik karena Allah. Semuanya karena Allah. Karena itu maka yang berhak untuk dipuji satu-satunya dalam hidup ini hanyalah Allah. Hanya dengan jalan seperti ini kita menjadi manusia yang terpuji. Kalau kita sudah gila pujian, gila sanjungan, ya gila pujian, gila sanjungan dan lain sebagainya, maka kita menjadi tidak terpuji. Tapi justru kita senantiasa memuji Allah dalam hidup dan kehidupan ini, justru kita ini akan semakin dekat dengan Allah dan kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang terpuji. Itulah jalan keislaman yang harus kita tempuh di dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak-bapak sekalian, kalau ini kita tempuh jalan seperti ini, maka tidak akan muncul kesombongan yang pernah menjangkiti iblis, yang merasa dirinya lebih baik daripada Adam dari asal penciptaan. Karena iblis merasa diciptakan dari unsur yang lebih unggul daripada Adam. Dia diciptakan dari api, sedangkan kita Adam ini dari unsur tanah.
Sehingga dengan itu iblis tidak mau sujud kepada Adam, sehingga terjangkitilah iblis penyakit kufur dalam bentuk al-ibah wal istikbar, dalam bentuk pembangkangan dan sombong, arogansi, merasa kibir, sombong. Karena itu Bapak sekalian yang kami hormati, kalau senantiasa kita ini ingat akan keberadaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingat akan peranan Allah dalam hidup dan kehidupan ini, ingat dan menyadari akan nikmat karunia itu semua dari Allah, maka tidak perlu ada yang disombongkan dari diri kita ini. Ya, kita akan menjadi manusia-manusia yang tawadhu dalam hidup dan kehidupan ini. Walaupun mungkin kita itu berilmu, menjadi ulama, menjadi kiai, katakan begitu. Walaupun kita ini menjadi konglomerat kaya raya, katakan begitu. Walaupun kita ini mungkin diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ganteng, cantik, atau dengan kesempurnaan tubuh kita, maka itu semua bagi orang yang menyadari akan penciptaan, maka kita tidak akan tumbuh atau muncul penyakit sombong atau kibir itu sendiri. Bapak dan sekalian yang kami hormati, kajian kita masih terkait dengan masalah syirik, dan Rabu yang lalu kita sudah menyampaikan sebagian daripada materi syirik ini sebagai sebuah pengantar, yang mana syirik ini penyakit yang sangat berbahaya. Karena syirik ini sebuah kezaliman, tidak selayaknya dilaksanakan atau dilakukan oleh kita, oleh manusia ini. Karena syirik ini adalah kezaliman yang besar. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau kita menuhankan selain Allah bersama Allah, itu adalah kezaliman. Bapak dan sekalian yang kami hormati, kalau kita beribadah kepada selain Allah bersama Allah, itu juga kezaliman. Karena selain Allah itu tidak berhak untuk disembah, untuk diabdi. Selain Allah itu tidak punya hak untuk dituhankan. Kalau kita mensifati selain Allah dengan sifat-sifat yang menyamakan nama-nama dan sifat Allah, itu adalah kezaliman. Karena nama-nama dan sifat Allah itu khusus bagi Allah. Kalau toh manusia ini memiliki nama dan sifat seperti Allah, maka itu tidak sama. Nah, itu tidak sama, hanya sama sebutannya saja. Bapak dan sekalian yang kami hormati, karena nama-nama dan sifat-sifat Allah itu menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Walaupun makhluknya itu memiliki nama dan sifat, memiliki sifat-sifat yang sebutannya menyamai sebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sudah memahami, mengenal dan mengilmui Allah, serta mengenal, memahami dan mengenal makhluk yang ada ini selain Allah, termasuk mengenal diri kita manusia ini dengan baik, maka tidak mungkin kita ini menjadikan selain Allah sebagai Tuhan.
Tidak mungkin kita ini menyamakan selain Allah sama dengan Allah. Tidak mungkin kita juga bersikap kepada selain Allah sama dengan sikap kita kepada Allah. Tidak mungkin kita menghargai selain Allah sama dengan penghargaan kita kepada Allah. Tidak mungkin kita ini tunduk kepada selain Allah sama dengan tunduknya kita kepada Allah, karena itu kezaliman. Tidak mungkin kita takut kepada selain Allah sama dengan takut kita kepada Allah, itu sudah syirik. Tidak mungkin kita ini punya tujuan di samping Allah punya tujuan yang lain, itu sudah syirik itu sekalian. Tidak mungkin kita ini menyandarkan hidup di samping Allah, juga kita menyandarkan hidup kepada juga selain Allah, itu syirik sudah. Sama saja syirik, apalagi lebih tinggi kita dalam menyandarkan hidup kepada selain Allah. Kalau kita ini berdoa di samping kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah, itu sudah syirik, dan syirik besar ini. Kalau kita merendahkan diri kepada selain Allah sama dengan kita merendahkan diri kepada Allah, syirik Bapak sekalian. Jadi syirik itu bukan sekedar syirik dari segi rububiyah, tetapi juga syirik dari segi uluhiyah, dan juga syirik dari segi al-asma wa sifat. Bapak sekalian, satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah. Karena itu tidak ada zat yang menyamai Allah. Tak mungkin ada zat yang serupa, sama, menyamai Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini adalah karya Allah, af'alullah. Maka tidak mungkin selain Allah ada yang menyamai karya Allah. Bapak sekalian, tak mungkin ada selain Allah yang berkarya dan berbuat sama atau serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini makhluk di alam semesta ini, termasuk kita manusia ini, adalah karya Allah. Dan satu-satunya karya Allah. Dialah satu-satunya yang menciptakan dan mengatur, yang mengurusi alam semesta ini. Karena itu tidak mungkin ada duanya bagi Allah dalam perbuatannya. Kalau dari dalam zatnya, sekarang dalam perbuatannya. Bapak sekalian, sekarang berikutnya dalam takdirnya. Bumi dan alam semesta ini semua diciptakan oleh Allah. Termasuk manusia ini juga diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan segala sesuatu sudah ditentukan kadar ketentuan yang berlaku pada seluruh ciptaannya ini. Karena itu ilmu Allah meliputi seluruh ciptaannya yang ada ini. Dan hakikat ilmu itu adalah ilmu Allah. Kalau Allah menciptakan manusia, maka ada ilmu Allah yang pasti berlaku pada manusia. Kalau Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, maka berlaku ilmu Allah yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Kalau Allah menciptakan air, maka berlaku ilmu Allah yang ada pada air itu. Semuanya adalah takdir Allah, ketentuan dan ketetapan Allah yang pasti berlaku pada makhluknya itu. Dan itulah sunnatullah yang pasti berjalan pada seluruh makhluk yang ada ini. Nah, karena itu pada sekalian yang berbahagia, Allah menciptakan manusia dan pasti berlaku ilmu Allah, hukum Allah, syariat Allah pada manusia ini. Karena itu kita tidak perlu mencari tandingan selain Allah untuk membuat aturan main yang harus berlaku pada apa? Manusia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya yang merupakan takdir Allah yang pasti berlaku pada manusia yang telah diinformasikan kepada para rasulnya, termasuk Muhammad Rasulullah SAW yang berbuat 30 juz Al-Quran itu. Itu adalah takdir yang diinformasikan oleh Allah kepada utusan yang dikasihi, yang dipilih, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, dan itu telah disampaikan kepada kita umat manusia ini. Itulah ilmu Allah yang pasti berlaku dalam hidup dan kehidupan ini. Tidak perlu penelitian, tidak perlu riset, langsung mendapatkan
karunia yang paling besar dalam kehidupan di alam semesta ini adalah wahyu itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, maka tidak mungkin dan seharusnya tidak boleh kita ini menandingi hukum-hukum Allah ini, aturan Allah ini. Kalau masih ada selain Al-Quran yang sama, bahkan lebih tinggi, diangkat, dijadikan aturan main dalam hidup dan kehidupan kita, maka itu adalah musyrik, kezaliman yang luar biasa, kesyirikan yang luar biasa. Nah, syirik secara rububiyah, syirik secara uluhiyah, syirik secara asma wa sifat ini jangan sampai terjadi, karena itu adalah kezaliman yang selanjutnya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kezaliman dalam syirik seperti ini, kemarin sudah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni apabila dia dipersekutukan dengan yang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang lain selain syirik itu bagi orang yang dikehendaki. Jadi kalau kita sudah tobat nasuha, ya, akan kezaliman dalam bentuk syirik itu, maka bila Allah menghendaki, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Bapak dan sekalian yang kami hormati, kemudian selanjutnya yang terkait dengan masalah syirik ini, bahwa sesungguhnya Allah SWT memberitahukan bahwa dia mengharamkan orang-orang musyrik akan surga. Jadi orang-orang yang melakukan syirik itu diharamkan untuk masuk surga, dan dia akan kekal abadi di neraka jahanam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong-penolong bagi orang-orang yang zalim seperti itu, yaitu orang-orang yang melakukan syirik seperti itu. Bapak dan sekalian yang berbahagia, di sini Allah Subhanahu wa taala sangat tegas, karena memang tidak selayaknya ya bagi kita manusia ini menjadikan sekutu bagi Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Tidak selayaknya, tidak sewajarnya. Kalau ada manusia-manusia yang mencari tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah, maka merupakan bentuk kedzaliman yang besar, dzulmun azim. Wajar jika orang-orang seperti itu diharamkan surga atasnya dan dimasukkan ke dalam api neraka, kekal abadi di dalamnya. Kemudian karena syirik ini adalah penyakit yang sangat berat, sumber kejahatan yang luar biasa, sumber ketimpangan yang luar biasa, maka syirik ini akan menghapuskan seluruh amal. Seluruh amal. Anna syirka yuhbitu jami'al a'mal. Sebagaimana firman Allah, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Al-An'am ayat 88. Walau asyraku, dan kalau sekiranya mereka mempersekutukan Allah, la habita, sungguh hapus, anhum, dari mereka, ma kanu ya'malun, apa yang telah mereka kerjakan. Bapak dan sekalian, jadi kalau kita ini melakukan syirkul akbar, syirik besar, maka itu akan menghapuskan seluruh amal kita. Amal kita mahbub, terhapus, nihil, menjadi apa?
nihil. Dan ini harus kita waspadai. Jangan sampai kita ini terhadap Allah mencoba-coba untuk mempersekutukannya. Dalam kehidupan ini, Masya Allah, luar biasa ini. Perbuatan-perbuatan syirik, perilaku-perilaku syirik, pikiran-pikiran syirik, keyakinan-keyakinan syirik, sikap-sikap syirik yang sering itu menjadi sebuah kebiasaan, bahkan menjadi sebuah tradisi, bahkan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kemasyarakatan, menjadi kultur, menjadi budaya, menjadi sistem, menjadi sebuah kepemimpinan, menjadi spirit. Bapak dan sekalian kami hormati, kalau syirik ini sudah mendarah daging seperti itu, dan itu menjadi sebuah yang dianggap biasa saja, padahal ini adalah penyakit yang sangat berat, maka ini yang membuat Allah murka, dan apa yang dikerjakan itu sia-sia, tidak ada gunanya, hapus. Di ayat yang lain Allah mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh-sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan pada orang-orang sebelum kalian, sebelum Anda, yaitu para nabi dan rasul sebelumnya, la in asyrakta, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, la yahbatanna, sungguh-sungguh akan lenyap, akan hapus amaluka, amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh-sungguh engkau akan menjadi termasuk orang-orang yang rugi. Nah, Bapak dan sekalian yang kami hormati, jadi kalau kita ini terjangkiti penyakit syirik, maka amal kita lenyap dan kita akan termasuk golongan orang-orang yang rugi di dalam hidup ini. Karena apa yang kita lakukan menjadi mardud, tertolak, dihapus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting sekali untuk kita pahami, walaupun mungkin selama ini kita sudah seringkali menyebut-nyebut syirik, tetapi mungkin pemahaman kita masih belum mendasar dan menyeluruh, sehingga masih banyak perilaku dan perbuatan syirik yang dilakukan tapi kita tidak sadari, karena pemahaman kita tidak utuh terhadap persoalan syirik ini, sehingga sudah menimpa tetapi kita tidak sadar bahwa kita sudah tertimpa oleh syirik yang ada. Berikutnya, karena syirik itu adalah penyakit yang sangat berat yang akan merusak kehidupan ini, dan sumber kerusakan itu diantaranya adalah syirik ini, maka yang kelima, orang-orang yang melakukan syirik itu halal darahnya dan halal hartanya. Bapak dan sekalian, karena syirik ini akan membuat Allah murka, dan kemurkaan Allah itu akan membuat kehidupan ini rusak dan binasa. Karena itu syirik ini harus kita hindari. Dan kalau tidak, bala, bencana, bahkan kerusakan kehidupan sosial dan kehidupan lingkungan di mana kita hidup ini terus-menerus akan terjadi, dan kerusakannya bukan kerusakan yang bersifat parsial, tapi kerusakannya bersifat sistemik, mendasar dan menyeluruh. Karena itu di dalam Islam, orang yang syirik ini adalah orang yang menjadi sumber kerusakan yang mendasar dan menyeluruh. Dalam bahasa kita sistemik. Nah, ini dosa yang tidak dapat diampuni, karena perusak dan kerusakannya itu tidak bisa diperbaiki. Dosa syirik ini. Karena itu orang yang seperti ini halal darahnya dalam Islam, dan haram dan halal hartanya. Kalau dia punya harta nanti dipakai untuk merusak. Nah, kalau dia masih hidup, masih gentayangan, maka dia terus akan bekerja untuk semakin memperluas kerusakannya. Dan itu di dalam Islam, orang yang musyrik seperti ini halal darahnya dan halal hartanya.
Allah mengatakan faqatul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum waqsuruhum wa qa'udu lahum kulla marsad. At-Taubah ayat 5. Faqatul musyrikina, maka perangilah orang-orang musyrik itu haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu jumpai mereka. Wa khuduhum, dan tangkaplah, builah mereka itu. Waqsuruhum, dan kepunglah mereka itu. Wa qa'udu lahum, dan intailah mereka itu kulla marsad, di tempat-tempat pengintaian. Jadi mestinya jangan sampai ada seorang pun yang melakukan syirik, karena ini kejahatan yang luar biasa. Kejahatan apa, Pak? Yang luar apa? Biasa. Dan kita kan sering kali, Pak, ya, dosa syirik ini, perbuatan syirik itu lebih rendah daripada dosa maling. Dosa apa? Maling. Ya, dosa korupsi, ya, dosa nepotis. Padahal maling-maling itu atau perbuatan jahat itu semua akibat syirik ini. Akibat apa? Syirik ini. Sumber daripada perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia itu adalah syirik ini. Karena itu syirik ini bahaya laten. Bahaya laten. Karena itu para nabi dan rasul itu kenapa menanamkan tauhid ini, menanamkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, agar manusia ini tidak terjangan gini penyakit laten ini, penyakit syirik ini. Karena ini adalah sumber bencana dalam kehidupan kemanusiaan. Seluruh bentuk kejahatan itu adalah akibat di dalam diri manusia itu masih terjangkit penyakit apa? Syirik ini, Bapak-Bapak sekalian. Karena itu maka di dalam Islam sangat keras dan sangat tegas terhadap perbuatan-perbuatan syirik, baik perkataan maupun hati, baik perbuatan hati maupun perbuatan apa? Anggota tubuh ini. Bapak-Bapak sekalian yang berkalian itu, maka di dalam Islam ini, dalam ayat tadi itu atau ini, kita diperintahkan untuk memerangi kemusyrikan, memerangi orang-orang musyrik di mana saja kalian jumpai mereka. Kita disuruh menangkap, memenjara mereka di mana saja mereka berada. Kita harus mengepung mereka, dan sampai bahaya laten ini menjadi bahaya yang sedemikian rupa. Dan kita disuruh mengintai, ya, sedemikian rupa di tempat-tempat pengintaian agar tidak terjadi, ya, pengubaran atau penyebarluasan penyakit yang sangat berbahaya ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Rasulullah bersabda, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia ini sehingga mereka mau menyatakan la ilaha illallah. Apabila mereka mau mengatakan kalimat tersebut, maka terjaga dariku, terlindungi dariku darah mereka dan harta mereka, kecuali karena haknya, karena hukum yang harus ditegakkan, karena terjadi kisos umpamanya. Bapak dan sekalian kami hormati, begitu Islam memperhatikan persoalan syirik ini. Karena itu di dalam Islam ini pekerjaan pertama-tama dan utama, dan itu inti daripada misi seluruh nabi dan rasul ini adalah membawa kalimat la ilaha illallah itu. Bagaimana kita hanya menyembah Allah, mengabdi Allah dalam hidup ini dengan ikhlas, dengan tulus, yang berarti terlepas dari syirik. Inilah kunci kebaikan. Ini adalah dikatakan kalimatul ikhlas, kalimat yang murni dan memurnikan, kalimat yang suci dan mensucikan, kalimat yang baik dan membuat kebaikan dalam hidup. Sedangkan kalimat yang lain adalah kalimat najis. Nah, la ilaha illallah tahir mutahhir, kalimat suci yang mensucikan. Yang lain najis, mutanajjis, najis dan menajiskan, polutan yang menciptakan polusi dalam kehidupan ini. Karena itu apabila kita ingin baik, maka kita tidak hanya memperbaiki yang ada di permukaan, ya sekedar nangkap maling, nangkap korupsi,
nangkap yang melakukan kolusi dan nepotis, itu kan akibat yang ada di permukaan, Bapak sekalian. Bahaya latennya syirik itu. Jika manusia ini sudah menyadari akan keberadaannya, sehingga hanya mengabdikan hidup ini kepada Allah saja, tidak kepada yang lain, dan hidup ini dilakukan sebagai wujud pendekatannya, takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana akan ada self control, kendali pribadi, waskat, pengawasan melekat yang ada di dalam diri manusia ini, sehingga manusia ini akan hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada manusia, takut pada pengawasan Allah, tidak takut pada pengawasan manusia. Pengawasan yang melekat seperti ini yang membuat kita ini wiqayah, mau menjaga diri. Hidup ini akan senantiasa waspada, seperti berjalan di jalan yang penuh onak dan duri. Maka kita akan hati-hati, penuh kewaspadaan. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru, jangan sampai menyimpang, jangan sampai berbuat dosa. Ini akan terjadi, Bapak dan sekalian. Tetapi apabila kita tidak tanamkan ini tauhid ini, hidup beribadah kepada Allah secara tulus, terlepas dari syirik, maka Bapak dan sekalian, iblis dan setan tahu itu. Jika kita ini tidak diikat oleh kalimat la ilaha illallah, jika hidup ini bukan gerakan tauhid, gerakan la ilaha illallah, jika hidup ini bukan beribadah kepada Allah, maka di sana sarangnya iblis, sarangnya setan, dan itu adalah kita menjadi penyamun semuanya, menjadi mafia kejahatan. Menjadi mafia apa, Pak? Kejahatan. Karena itulah Bapak dan sekalian, menanamkan akidah ini, menanamkan iman ini, menanamkan tauhid ini adalah pekerjaan pertama dan utama, dan ini adalah pekerjaan para nabi dan rasul, dan ini yang seharusnya menjadi pekerjaan ulama, warasatul anbiya, serta pekerjaan para dai dan mubalek. Nah, agar kita ini bisa menghilangkan sumber malapetaka dalam kehidupan ini. Selanjutnya, Bapak sekalian yang berbahagia, bahwa syirik itu adalah akbarul kabair, yaitu dosa paling besar dari dosa-dosa besar. Jadi syirik itu adalah dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Akbarul kabair, dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Anna syirka akbarul kabair. Qala Rasulullah SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair? Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Rasulullah menyampaikan berita, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Maka sahabat-sahabat Nabi mengatakan, iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan al-isyraku billah. Disebut yang pertama karena ini adalah dosa besar yang paling apa? Besar, sebelum menyebut yang lain-lain. Nah, Bapak dan sekalian yang kami hormati, ini kita sampaikan dalam kesempatan ini supaya kita tidak menganggap remeh syirik ini. Nah, jangan dikira syirik itu hanya syirik kemudian tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan sosial politik, sosial ekonomi, sosial pendidikan, dalam kehidupan kemasyarakatan secara menyeluruh. Ini sangat ditentukan apakah syirik itu masih menjadi penyakit yang menghinggapi kehidupan pribadi dan masyarakat yang ada, ataukah kehidupan kita ini sudah terlepas dari syirik. Di situ nanti punya pengaruh baik dan tidaknya kehidupan ini. Jika syirik itu masih mewabah dalam kehidupan ini, maka pastilah penyakit masyarakat dalam segala macam bentuknya
masih tetap menjangkiti masyarakat tersebut. Jika penyakit syirik ini sudah lenyap dari kehidupan individu maupun masyarakat yang ada, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang sehat. Karena rohaninya sehat, maka badannya, jasmaninya sehat, mentalnya sehat, dan ini berpengaruh terhadap kehidupan yang sehat, kehidupan yang bersih. Al-Allamah Ibnul Qayyim mengatakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang penciptaan dan perintah, yaitu agar diketahui nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan agar Allah itu disembah secara tunggal, tidak dipersekutukan dengan yang lain, dan agar manusia ini tegak lurus secara adil untuk menegakkan hal tersebut. Dan itulah keadilan yang mana langit dan bumi ini bertumpu. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, ini luar biasa ini. Jadi keseimbangan langit dan bumi ini bisa dipertahankan sedemikian rupa. Begitu pula keseimbangan dalam kehidupan kemanusiaan dan sosial ini juga akan bisa ditegakkan dengan adil, dengan raca yang baik, apabila kita manusia ini tidak mempersekutukan Allah. Tidak apa-apa? Mempersekutukan apa? Allah. Jadi kalau manusia ini sudah mempersekutukan Allah, bukan hanya kehidupan sosial saja yang tidak seimbang, bukan kehancuran dalam kehidupan sosial saja, tetapi keseimbangan langit dan bumi juga akan terganggu. Bapak sekalian, kalau sekarang ini terjadi panas global, ketidakseimbangan di alam dan lain sebagainya, ya, musim hujan dan kemarau sudah tidak lagi normal. Saya kira hal-hal seperti ini perlu kita baca lebih dalam lagi akan keberadaan rohani kita. Di antaranya bagaimana syirik ini, apakah ini masih menjadi penyakit rohiyah kita, ataukah kita ini sudah bersih dari penyakit rohani, termasuk yang paling berat adalah syirik tersebut. Bapak-bapak dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini masih kita sampaikan tentang bahaya syirik ini, yang merupakan bahaya laten, dan ini adalah tugas para ulama, ya, tugas pewaris para nabi, dan tugas kita semua sebagai muslim mukmin untuk menyampaikan, mensosialisasikan, mentarbiyakan dan mendakwakan kalimat tauhid ini supaya syirik itu lenyap dari kehidupan kita. Saya kira demikian bapak-bapak dan sekalian yang kami hormati. Sebelum kita nanti menyebutkan berbagai macam jenis syirik ya, dalam kehidupan ini, saya atau kita masih memahami kaitannya syirik dengan berbagai macam kehidupan manusia maupun keseimbangan di alam semesta ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mungkin ada yang bertanya. Ya, jika tidak ada, kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.